Yo guys, balik lagi di UK Kalian Official. Kita lanjut dalam pembahasan kasusnya Puff Diddy ya, yang melibatkan banyak artis-artis ya guys, termasuk Indonesia ya, yaitu Agnes Mo ya. Nah ini beritanya seperti apa, yuk kita lihat guys. Tapi ini lebih ke Taylor Swift ya, kita lihat. Guys, ternyata video kemarin sangat ramai, jadi kita lanjutkan ngomongin masalah kasusnya P. Diddy ini. Ini yang terbaru dan ini sangat hot guys ya. Cewek ini, dia itu adalah Jaguar Wright. Dia itu merupakan penyanyi yang satu angkatan bareng P. Diddy dan juga Jay-Z. Dia juga sempat jadi backing vokalnya Jay-Z. Dan dia bilang kalau dia tahu banget tuh tabiatnya mereka itu dengan circle setannya itu. Dia bilang kalau Jay-Z dan Beyonce itu ikut andil besar dalam kasus ini, dan dia bilang kalau kasus ini itu lebih besar daripada yang terlihat. Dan akhirnya kemarin dia itu diundang sama Piers Morgan di acaranya, kayak interview wawancara yang terkenal gitu di televisi Amerika, dan dia mengungkapkan beberapa bukan teori sih, fakta menurut dia ya. Jadi menurut Jaguar, P. Diddy itu udah melakukan kebusukan ini selama 30 tahun dan dia itu selalu dilindungi atau di cover sama orang-orang besar di Hollywood guys. Salah satunya adalah, salah dua sih, ini ada dua orang yang disebut sama dia. Lucian Grainge merupakan CEO dari Universal Music Group, dan satu lagi adalah Clive Davis yang itu merupakan produser musik Amerika yang terkenal di sana. Mereka berdua itu udah selevel Tommy Mottola guys. Tapi apakah Tommy Mottola juga termasuk? Aku nggak tahu, dia tidak nyebutin nama itu. Dan dia juga bilang si P. Diddy ini sengaja nih ya, sengaja dipilih untuk melakukan pekerjaan kotor ini. Pekerjaan kotor ini adalah yaitu tadi bikin bebas lah, pesta seks lah, terus pemerkosaan lah, terus pelecehan seksual yang dilakukan selama ini itu untuk nih ya, ini yang ngeri sih, untuk melanjutkan tradisi supaya orang-orang Hollywood itu tetap kaya dan tetap bergelimang harta. Kalau dilihat dari cara dia ngomong kayak melanjutkan tradisi, berarti ini tuh udah kayak sekte gitu nggak sih? Kayak syarat supaya lo kaya, ya udah lo ngewek sama banyak orang dengan, ya itu yang ada di pikiranku sih guys. Terus lanjut lagi, dia selama ini sangat kesal sama Jay-Z dan juga Beyonce. Soalnya Jay-Z selama ini tuh nggak ngomong apa-apa, padahal dia tahu banget kalau Jay-Z ikut andil besar dalam kasus ini. Dan menurut dia, Jay-Z tuh lebih parah. Flashback di tahun 2022, ada satu penyanyi besar juga yang ditangkap sama kasusnya kayak P. Diddy ini, dan dia udah dihukum selama 30 tahun dari 2022. Dia adalah R. Kelly kalau kalian tahu. Jadi R. Kelly itu dulu ditangkap di tahun 2022 dengan kasus yang pelecehan seksual juga ke banyak cewek gitu, sama kayak si P. Diddy ini. Dan menurut si Jaguar, ketangkepnya si R. Kelly itu dulu itu adalah permainan dari Jay-Z. Dari Jay-Z yang bikin R. Kelly ketangkap supaya kebusukannya Jay-Z itu tertutupi. Menurut dia, Jay-Z itu lebih parah dari mereka semua. Cuman kayak menumbalkan gitu loh si Jay-Z. Yaudah R. Kelly dulu lah yang masuk, kayak gitu. Dan Jay-Z juga membiayai satu dokumenter series yang judulnya adalah Surviving R. Kelly. Itu dokumenter yang isinya para korbannya R. Kelly yang diwawancara kayak gitu loh. Dia membiayai series tersebut supaya publik itu fokusnya ya R. Kelly jelek, padahal itu upaya dia untuk menutupi kebusukannya dia sendiri. Ada pattern gak sih di sini? Dan si Jaguar itu yakin ketangkepnya P. Diddy itu juga karena permainannya Jay-Z, supaya orang-orang fokusnya ke mereka aja, padahal yang paling busuk adalah Jay-Z dan Beyonce. Yang paling mengagetkan guys, dia itu juga bilang sekarang ini dia udah ada 3 nama korban dari Jay-Z dan Beyonce yang bersedia untuk ngasih testimoni apa yang telah dilakukan oleh dua orang ini. Perlakuannya itu mulai dari sexual abuse, terus juga bikin para korbannya tidak sadar dan dibawa pakai pesawat terbang, sama seperti yang mereka berdua lakukan kepada Alaya. Iya, Alaya yang Sinos itu. Rest in peace Alaya. Jadi Alaya itu kan dulu meninggalnya kecelakaan pesawat terbang. Menurut Jaguar, Alaya itu pada saat naik pesawat terbang itu nggak sadar guys. Kayak dia ya emang sengaja dibunuh gitu loh sama si Jay-Z dan juga sama Beyonce.
Itu menurut si Jaguar guys. Dan kenapa orang-orang pada percaya sama si Jaguar ini? Maksudnya kayak banyak yang percaya. Soalnya selama ini si Jaguar itu udah sering sebetulnya kayak speak up tentang keburukan daripada P. Diddy, Jay-Z, dan juga Beyonce dan kawan-kawan itu. Cuman sampai sekarang dia itu tidak pernah dituntut sama sekali. Kalau emang dia bohong, mudah banget lah buat orang sebesar Jay-Z dan Beyonce untuk menuntut dia pencemaran nama baik gitu. Tapi selama ini dia itu tidak pernah dituntut, dan itu bikin orang kayak, ya mungkin dia benar, kalau misalkan benar pas dituntut kan jadi kalah yang si Jay-Z dan juga Beyonce gitu. Makanya dia dibiarin aja, soalnya dia berkata benar kayak gitu sih. I'm not sure. Ya, kita tunggu aja drama selanjutnya, oke? Menurut aku Kanye selamatin Taylor biar nggak sama kayak Alia. Adele sampai bagi pialanya untuk Beyonce biar nggak dihilangin. Nah ini nih kenapa tiba-tiba dikaitin sama speechnya Adele pas menang Album of the Year di Grammy tahun 2017. Sumpah ini ngakak banget woy. Oke, jadi waktu itu Adele menang di tahun 2017 Album of the Year di Grammy, dan dia tuh naik ke atas panggung terus speech kayak bilang dia nggak bisa nerima award ini. Terus si Adele ini mention lah Beyonce kalau si Beyonce ini adalah artist of her life, dan mention kalau album Lemonade ini tuh bener-bener so monumental gitu, bener-bener luar biasa. Nah terus tiba-tiba sekarang dicocok logiin kalau sebenarnya si Adele itu tuh lagi saving herself from Beyonce. Kayak sorry banget nih logikanya gini dah, apa kabar Harry Styles yang waktu di tahun 2023 itu menang Album of the Year juga dari Beyonce. Padahal di tahun 2023 itu Beyonce mencetak sejarah dengan jadi orang pertama, musisi pertama yang menang Grammy paling banyak setelah albumnya Beyonce yang Renaissance ini menang di kategori Best Dance Electronic Music Album. Jadi totalnya Beyonce punya 32 Grammy. Tapi selama perjalanan karirnya Beyonce ini tuh dia belum pernah menang kategori paling bergengsi di Grammy, yaitu Album of the Year. Berarti kan kayak logikanya di tahun 2023 itu Harry Styles harusnya jadi ancaman dong. Nyataannya sampai sekarang Harry Styles alhamdulillah masih sehat walafiat kan? Menurut gue sih ya, kenapa Adele bisa mention namanya Beyonce, karena dia tuh emang udah ngefans banget sama Beyonce. Dan ini tuh emang diceritain sama si Adele sendiri pas di interview sama Grammy setelah menang Album of the Year. Adele juga sempat bilang kalau dia tuh Beyonce stan. Like I said in my speech, for me, my album of the year was Lemonade. So a piece of me did die inside as a Beyonce stan, I'm not going to lie, because I was completely rooting for her. I voted for her. The way that I felt when I first heard No 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 was exactly the same as how I felt when I heard Lemonade. Jadi gimana guys? Kalian masih percaya atau udah nggak percaya atau punya teori-teori lain? Coba share-share di kolom komen, oke? Bye! Kalian tahu gak kenapa Beyonce itu ditakuti oleh para artis Hollywood? Kok bisa nih? Ini dia. Oke guys, jadi akhir-akhir ini semenjak munculnya kasus P. Diddy yang viral itu, banyak sekali yang mengaitkan konspirasi ke berbagai artis, salah satunya adalah Beyonce dan juga Jay-Z. Dimana Beyonce ini dikonspirasikan gampang iri dan dengki ketika ada artis Hollywood lain yang lebih sukses dan lebih populer daripada dirinya. Bahkan banyak juga dugaan dan konspirasi yang mengatakan bahwasanya Beyonce itu tak segan-segan untuk melakukan suatu hal yang bisa menghentikan karir seseorang, atau bahkan lebih ngeri lagi nyawa seseorang. Seperti video viral ketika Taylor Swift menerima VMA Award atau Video Music Award, di mana di video tersebut tiba-tiba Kanye West memotong pembicaraan Taylor Swift dan mengatakan bahwasanya video Beyonce itu terbaik sepanjang masa. Banyak publik mengira bahwasanya Kanye West itu menyelamatkan Taylor Swift dari kejahatan P. Diddy. Karena konspirasi terbaru, muncul juga daftar artis Hollywood yang hadir di pestanya P. Diddy, di mana di daftar tersebut muncul nama Beyonce dan juga Jay-Z, yang notabene merupakan musik produser dan komposer paling terkenal di Amerika. Jadi mungkin karena itulah mereka bisa melakukan hal apa saja, bahkan menghilangkan karir seseorang. Kalau kita lihat biodatanya, Jay-Z ini seumuran dengan P. Diddy guys, kelahiran tahun 1969, sedangkan Beyonce itu kelahiran tahun 1981. Umur Beyonce ini emang masih muda guys, tapi dia prestasinya juga banyak. Bahkan di VMA Award itu dia ranking 2 setelah Taylor Swift. Jadi mungkin karena pernikahannya dengan Jay-Z pada tahun 2008, hal itulah yang membuatnya powernya semakin kuat. Ditambah lagi mungkin karena kerjasama dengan P. Diddy. Tapi yang unik dari daftar tersebut adalah muncul nama Kamala Harris nih. Apakah sebenarnya semua konspirasi ini ada hubungannya dengan Pilpres di Amerika nih? Saya nggak mau bahas ini lebih jauh karena takut dikatain buzzer nih oleh anak abah di Amerika, abah Donald Trump. Menurut kalian gimana nih guys ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada, jangan lupa ya bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, ini ada satu lagi postingan dari Sia ya guys ya, kalian bisa lihat tuh ada postingan Baby Everything Your Beyonce Connect Me katanya guys ya. Nah menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you guys.